Halo Sobat KPPN 152, berjumpa lagi di podcast KPPN Nunukan. Saya Cicilia, kali ini saya ditemani dengan narasumber kita, yaitu Pak Indra Yusak Ardianto, selaku Kepala Seksi KPPN Nunukan. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya narasumber kita. Halo Pak Indra, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Hai Sobat 152, semoga sehat-sehat semua ya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, di episode kita kali ini kita akan kembali membahas terkait pembiayaan ultramikro atau yang biasa disebut dengan pembiayaan UMI. Nah, di episode yang sebelumnya kita sudah membahas terkait regulasinya dan juga teknis penyalurannya. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas nih peran KPPN Nunukan dalam program pembiayaan UMI. Lalu pelaksanaannya seperti apa dan juga rencana ke depannya seperti apa. Oke, mungkin kita bisa langsung tanya-tanya ke narasumber kita ya, yaitu ke Pak Indra. Oke, kita langsung aja ya tanya-tanya ke narasumber kita. Nah, sebenarnya apa sih Pak latar belakang adanya pembiayaan UMI ini? Oke, baik. Untuk program pembiayaan UMI ini sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada beberapa kredit program pemerintah. Nah, ini sejak tahun 80-an, tahun 90-an itu sudah ada kredit program yang lama ya. Nah, atas evaluasi pelaksanaan kredit program yang lama tersebut, akhirnya sudah pada dihentikan tuh saat ini. Nah, mulai diarahkan untuk diintegrasikan ke KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, namun dengan berjalannya waktu ada segmen-segmen UMKM nih yang belum terfasilitasi di program KUR. Nah, atas segmen UMKM tersebut yang memang mereka ini belum punya modal, tapi juga belum bankable, artinya mereka masih belum menerima fasilitas atau layanan dari perbankan, dan mereka juga istilahnya agak takut ya kalau mau ke perbankan gitu. Nah, akhirnya ada kebijakan yang istilahnya memodifikasi KUR ini. Akhirnya dengan beberapa analisis yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menugaskan kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah untuk menyalurkan program UMI ini. Nah, program UMI ini salah satunya itu terinspirasi oleh Grameen Bank yang ada di Bangladesh. Nah, di Bangladesh itu banyak sekali kelompok-kelompok perempuan yang sebenarnya produktif, memiliki usaha, namun mereka di level yang kurang mampu sehingga tidak bisa mengakses perbankan. Akhirnya di sistem Grameen Bank ini mereka menyalurkan kredit murah kepada kelompok perempuan produktif ini. Nah, itu salah satu yang menginspirasi, namanya pembiayaan UMI ini. Nah, pembiayaan UMI ini sebenarnya singkatannya ultramikro, dan memang segmennya itu menyasar ke perempuan seperti itu. Nah, sampai saat ini untuk debiturnya hampir 80% itu memang perempuan, seperti itu. Oh, baik, berarti pembiayaan UMI ini masih terbilang program yang baru dari pemerintah ya Pak ya? Ya, dan baru berjalan efektif per 2017. Oh, gitu. Udah sekitar ini ya, berjalan 5 tahun ya. Betul. Nah, untuk peran KPPN sendiri itu untuk apa ya Pak dalam program pembiayaan UMI ini? Oke, kalau untuk pembiayaan UMI ini peran dari KPPN, khususnya kita di KPPN Nunukan ini, kita melaksanakan monitoring dan evaluasi. Jadi kita mau melihat bagaimana penyalur ini apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum dalam menyalurkan pembiayaan UMI. Nah, Monef yang kita lakukan ini ada dua. Yang pertama yaitu Monef ketepatan data. Jadi kita mau mencocokkan nih antara data yang dikirimkan oleh penyalur ke dalam SIKP UMI dengan dokumen akad pembiayaannya, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, Monef ketepatan data ini kita lakukan setiap triwulan.
Nah, kemudian ada satu lagi Monef, nilai keekonomian debitur. Jadi kita akan melakukan survei kepada debitur. Nah, dari baseline dan endline. Artinya baseline itu kita melakukan survei ketika debitur baru 3 bulan menerima pembiayaan UMI, dan endline itu 1 tahun kemudian. Nah, ini survei keekonomian debitur ini kita lakukan untuk melihat dampak dari pembiayaan UMI ini terhadap si debitur gitu. Nah, meskipun nanti ada variabel-variabel lain dari survei ini yang bisa melihat secara jelas dampaknya itu seperti apa. Jadi tidak hanya survei yang kita lakukan aja. Jadi ada survei yang lain yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan maupun yang didelegasikan kepada Kanwil maupun PIP seperti itu. Nah, peran kita di KPPN Nunukan ada satu lagi nih yang menurut kami sangat penting, yaitu sosialisasi. Nah, saat ini memang belum semua UMKM apalagi yang membutuhkan ini, terutama kalau kita lihat di Nunukan ini kan banyak sekali ya UMKM. Kalau kita lihat di jalan-jalan itu kan pedagang-pedagang itu kan banyak sekali tuh. Nah, itu banyak yang belum tahu nih program pembiayaan UMI ini. Makanya kita perlu memberikan sosialisasi kepada segmen UMKM tersebut. Dan satu lagi pentingnya sosialisasi ini, jadi di sisi lain sebenarnya penyalur ini memberikan sosialisasi juga. Namun tentu kita tahu bahwa penyalur ini selain memang melaksanakan penugasan dari pemerintah, tapi mereka juga tentunya mencari profit ya, keuntungan untuk institusi mereka. Nah, di sisi lain kita juga perlu melakukan sosialisasi dari sisi pemerintah. Jadi untuk menyeimbangkan informasi yang diterima oleh UMKM ini, jangan sampai nanti ada hal-hal yang cenderung menguntungkan penyalur, namun ternyata tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti itu, Mbak Cicil. Wah, sangat menarik sekali ya Pak peran KPPN Nunukan ini dalam program pembiayaan UMI. Nah, kalau untuk saat ini bagaimana sih Pak pelaksanaan pembiayaan UMI ini di Kabupaten Nunukan sendiri? Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur memang belum terlalu optimal penyaluran pembiayaan UMI di Kabupaten Nunukan ini ya, karena kebetulan di Kabupaten Nunukan ini hanya ada satu penyalur, yaitu dari PT Pegadaian. Nah, saat ini memang belum banyak ya debitur pembiayaan UMI yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Makanya ini peran penting kita nih untuk melakukan sosialisasi maupun kita mendorong teman-teman UMKM ini dapat mengakses pembiayaan UMI ini. Nah, sebenarnya kita juga sudah mulai melakukan upaya-upaya perluasan penyaluran pembiayaan UMI ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Koperasi untuk menggali apakah ada koperasi yang segmennya simpan pinjam ya. Jadi koperasi simpan pinjam yang ada di Kabupaten Nunukan ini untuk kita dorong menjadi penyalur pembiayaan UMI. Namun ternyata memang saat ini masih belum ada koperasi di wilayah Kabupaten Nunukan yang jenisnya simpan pinjam. Jadi memang belum ada potensi untuk penambahan penyalur pembiayaan UMI. Namun kabar baiknya beberapa waktu lalu kita juga sudah melakukan rapat dengan PT PNM di wilayah Tarakan. Jadi memang di Kaltara ini PT PNM ini baru menyalurkan pembiayaan UMI di di Kota Tarakan. Nah, saat ini akan diinisiasi oleh PT PNM untuk membuka cabang Mekar di Kabupaten Bulungan dan di Kabupaten Nunukan. Kita harap dengan masuknya PT PNM nanti kita bisa menaikkan penyaluran pembiayaan UMI di Kabupaten Nunukan ini. Oh, berarti ini untuk PT PNM masih kita tunggu-tunggu ya Pak? Nah, iya sama nih, kita juga masih menunggu kabar realisasi dari kabar baik tersebut. Baiknya ya. Oke,
untuk kedepannya nih Pak, apakah KPPN Nunukan ini mempunyai rencana ya untuk meningkatkan pelayanan UMI ini? Oke, nah tentu saja kita berencana untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi ya. Jadi kita perkenalkan pembiayaan UMI ini kepada UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan PT PNM dan kita harapkan mereka bisa segera membuka cabang di sini. Jadi dengan semakin banyaknya penyalur UMKM atau pelaku usaha ini mempunyai banyak pilihan gitu dalam untuk mengajukan pembiayaan UMI. Nah, selain itu kita juga ada nih di Kabupaten Nunukan ini ada, kalau Mbak Cicil mungkin sudah dengar ya, yaitu Kemenkeu 1 Nunukan. Jadi di Nunukan ini nggak mau ketinggalan nih dengan wilayah-wilayah lain. Jadi di sini ada Kemenkeu 1 juga. Jadi kita berkolaborasi dengan Dijen Perbendaharaan, Dijen Bea Cukai dan Dijen Pajak. Nah, seperti itu. Nah, di beberapa kegiatan kita di Kemenkeu 1 ini kita juga memperkenalkan pembiayaan UMI ini. Seperti itu. Nah, selain itu juga kita berkoordinasi dengan Dinas Koperasi untuk pengenalan dari pembiayaan UMI ini. Jadi setiap ada kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Nunukan, kita sisipkan pengenalan mengenai pembiayaan UMI ini, gitu kira-kira. Oh, berarti ini KPPN Nunukan sangat ini ya Pak, bersinergi dengan banyak pihak ya, Betul, dengan Kemenkeu 1, betul. terus dengan stakeholder dan juga dengan Dinas Koperasi Oke, iya, betul. Kabupaten Nunukan. Oke, sembari mengobrol-ngobrol nih Pak, ada sedikit games, mungkin biar kita tidak bosan ya. Mungkin nanti ini sudah disiapkan pernyataannya, nanti Bapak bisa menjawab Oke. benar atau salah dan mungkin sedikit penjelasan ya. Oke, kita ambil dulu untuk pernyataan yang pertama. Oke, benar atau salah, koordinasi KPPN dengan PT Pegadaian Cabang Nunukan sudah baik? Oke, langsung dijawab nih. Ya, Mbak, Oke. silakan. Benar. Jadi memang kita selama ini kebetulan memang penyalur pembiayaan UMI hanya satu ya, Iya. di Nunukan ini, dan alhamdulillah kita koordinasinya sangat lancar. Jadi terkait dengan pelaksanaan MONEF terutama ya, pelaksanaan MONEF ketepatan data ini kita setiap triwulan melakukan sampling melalui SIKP UMI. Kita menentukan responden yang akan kita lakukan pencocokan datanya. Jadi atas data yang ada di SIKP ini kita cocokkan dengan data yang ada di dokumen akadnya. Nah, di dokumen akadnya ini kita harus minta nih ke PT Pegadaian karena kita tidak pegang kan untuk dokumen akadnya ini, jadi kita minta salinannya ke PT Pegadaian. Nah, secara ketentuan penyalur diberi waktu 30 hari kalender untuk menyampaikan dokumen tersebut setelah KPPN bersurat kepada penyalur. Nah, di sini PT Pegadaian Cabang Nunukan ya mungkin sekitar 1 minggu itu sudah bisa menyampaikan dokumen ke kita. Jadi fast respon lah dari teman-teman Pegadaian di Nunukan ini. Seperti itu. Oh, berarti koordinasinya sudah sangat baik ya. Alhamdulillah sangat baik. Dan kita juga sering berkomunikasi sih. Apabila kita ada program tertentu, kita juga koordinasi dengan PT Pegadaian. Nah, di podcast KPPN Nunukan di episode 1 kemarin kan kita juga mengundang PT Pegadaian nih. Nah, itu juga salah satu koordinasi kita dengan PT Pegadaian ya. Dan memang selama ini ya komunikasinya bagus sih dengan kita. Alhamdulillah. Semoga terjalin bagus terus sampai ke depannya. Amin, ya, amin. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Oke. Oke, benar atau salah, KPPN Nunukan mendukung penuh pemberdayaan UMKM di Kabupaten Nunukan? Oke, baik. Nah, itu tadi
sempat disinggung sebelumnya ya, ada Kemenkeu 1 Nunukan ya. Jadi selain kita berkontribusi melalui pembiayaan UMI, kita juga hadir secara langsung ke tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di Kemenkeu 1. Nah, salah satunya kita ada namanya layanan bergerak. Nah, apa sih layanan bergerak itu? Jadi kita berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, itu memberikan layanan kepada pelaku usaha, dan sudah kita lakukan untuk di wilayah Pulau Nunukan. Jadi Kabupaten Nunukan ini ada terbagi jadi 3 wilayah ya. Jadi pasti Sobat 152 sudah tahu. Jadi ada di wilayah Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan di Pulau Kalimantan gitu. Nah, di Pulau Nunukan kita sudah melaksanakan di kelurahan dan di desa di wilayah di Pulau Nunukan, yaitu di Kelurahan Nunukan Tengah dan di Desa Binusan. Nah, kemudian satu lagi di wilayah Pulau Sebatik. Nah, karena harus menyeberang ya, jadi kita satukan nih sepulau Sebatik itu kita berikan layanan secara langsung. Jadi di sana ada 5 kecamatan, dan kemarin kita pusatkan di kantor kecamatan Sebatik. Kita berikan layanan yang pertama dari kita, tentu saja kita terkait pembiayaan kredit program pemerintah dari KUR, UMI maupun SSRG. Kemudian dari KP2KP itu memberikan layanan penerbitan NPWP. Kemudian dari KPPBC itu memberikan klinik ekspor. Kemudian dari Dinas Penanaman Modal itu layanannya berupa penerbitan nomor induk berusaha, dan satu lagi dari unit layanan pengadaan Sekda Kabupaten Nunukan itu memberikan layanan mengenai e-katalog. Jadi pelaku usaha ini didorong untuk masuk ke e-katalog. Jadi instansi pemerintah bisa langsung memesan melalui e-katalog tersebut. Kemudian sebenarnya tidak hanya itu, jadi masih ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kita bersinergi dengan instansi-instansi di wilayah Kabupaten Nunukan ini. Seperti itu. Berarti sudah banyak ini ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPN Nunukan untuk mendukung pemberdayaan UMKM ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Indra sudah dijawab dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Nah, mungkin ini di luar pembiayaan UMI ya Pak. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh KPPN Nunukan ini dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Nunukan? Oke. Nah, ini mungkin masih sejalan ya dengan pertanyaan atau pernyataan di games tadi ya. Jadi apa saja yang sudah dilakukan KPPN Nunukan dalam pemberdayaan UMKM? Di luar yang sudah kita sampaikan tadi, di kantor KPPN sendiri kita ada pojok UMKM, Mbak. Ya, jadi kita memajang produk-produk UMKM di lokal Nunukan ini di kantor KPPN Nunukan. Nah, salah satunya yang ini ada di meja maupun yang ada di etalase ini. Nah, ini pengunjung KPPN Nunukan bisa memesan atau membeli secara langsung dari pojok UMKM itu. Nah, seperti kita ketahui saat ini mungkin layanan KPPN sudah beralih ya dari tatap muka secara langsung di kantor menjadi secara daring. Nah, jadi memang saat ini sudah tidak banyak lagi stakeholder yang datang ke kantor. Maka dari itu kita juga secara berangsur memindahkan nih dari pojok UMKM yang ada di etalase-etalase ini secara virtual atau secara digital. Nah, di KPPN Nunukan sudah mulai ini ya mengupload produk-produk UMKM ini melalui Instagram KPPN Nunukan. Nah, nanti Sobat 152 juga bisa mengunjungi nih Instagramnya KPPN Nunukan. Nah, di situ juga ada kita kenalkan produk-produk dari UMKM lokal di Kabupaten Nunukan ini. Kemudian selain itu kita juga sudah ini Mbak melakukan profiling data UMKM. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan itu untuk
menggali data-data UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi kita lakukan profiling produk-produknya apa aja, sektornya apa aja. Kemudian yang lebih utama lagi, kita menggali nih kira-kira kebutuhannya dari UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan ini apa aja. Jadi nanti ada program di Kanwil Ditjen Perbendaharaan, itu nanti mereka akan melakukan pemberdayaan UMKM ini atau pembinaan UMKM berdasarkan data tersebut. Jadi yang dibutuhkan itu apa aja, misalkan pembiayaan, pelatihan terkait dengan packaging, termasuk juga dengan pelatihan pembukuan atau akuntansi yang sederhana gitu. Nah, itu juga nanti kita support datanya ke Kanwil. Nah, nanti untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin kita mulai ini ya, kita akan melakukan koordinasi dengan BPKAD maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya, terkait dengan penyaluran dana desa. Nah, kita akan koordinasi apakah memungkinkan dana desa ini penggunaannya nanti digunakan untuk mendukung program-program terkait UMKM ini. Misalkan setiap penggunaan dana desa ini nanti misal ada kegiatan nih, konsumsinya bisa dari UMKM lokal, ataupun dengan misalkan ada pembangunan apa gitu, bahan bakunya dari UMKM di desa tersebut gitu. Jadi jangan ngambil dari wilayah lain gitu, atau terutama mungkin dari luar Kabupaten Nunukan ya. Jadi kita upayakan untuk semuanya dari lokal di Kabupaten Nunukan gitu. Oke, mungkin untuk ini ya Sobat 152 bisa mengunjungi langsung di Instagramnya KPN Nunukan. Lalu apa sih Pak harapannya untuk UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan ini? Ya, kalau harapan mungkin ini ya, kita bisa membantu ya. Jadi kita bisa memiliki andil dalam peningkatan daya saing usaha dari UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Kenapa? Karena Kabupaten Nunukan ini kan berbatasan secara langsung ya dengan negara Malaysia. Jadi kita tentu saja berharap produk-produk dari UMKM lokal ini bisa bersaing dengan produk-produk dari Malaysia gitu. Jadi kita tidak hanya impor barang saja, tapi juga kalau bisa kita menggunakan produk kita sendiri, dan lebih baik lagi kita nanti bisa juga ekspor ke negara sebelah tersebut seperti itu. Jadi kita juga ikut mendorong ya, terutama kalau dari kita di Ditjen Perbendaharaan, kita perannya lebih ke terkait dengan pembiayaan ya. Jadi kita nanti optimalkan. Jadi selain dengan pembiayaan UMI ini, nanti kita juga terkait dengan kredit usaha rakyat atau KUR, dan juga SSRG, skema subsidi resi gudang. Nah, itu program yang sebenarnya lama, tapi baru-baru ini dengan adanya PMK yang baru kita lakukan perluasan seperti itu. Nah, tentu saja kebetulan nih Mbak, di bulan ini kan HUT Kabupaten Nunukan nih yang ke-23. Nah, Ibu Bupati mengusung jargon atau tagline bersinergi pulihkan ekonomi, dan tentu saja kita di Kabupaten Nunukan tidak mau ketinggalan ya untuk berpartisipasi dalam sinergi tersebut gitu. Jadi nanti kita tentu saja tidak akan berjalan sendiri, tapi kita bersinergi dengan instansi-instansi lain seperti itu. Oke, berarti semoga harapan-harapan UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan ini untuk kedepannya bisa semakin ini ya, daya saingnya semakin luas gitu ya. Wah, nggak terasa ya Pak, udah banyak yang kita obrolin pada episode kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan bahwa KPPN Nunukan ini sangat berperan penting dalam pemberdayaan UMKM melalui program pembiayaan ultra mikro. Nah, hal ini tentunya didukung dengan sinergi KPPN Nunukan bersama dengan Kementerian Keuangan 1 Nunukan dan stakeholders yang ada di wilayah KPPN Nunukan.
Nah, mungkin selain itu KPPN Nunukan juga telah membuat ini ya pojok UMKM baik di media sosial maupun space di kantor pelayanan perbendaharaan Nunukan. Dan juga sudah melakukan sinergi dengan Kementerian Keuangan 1, profiling UMKM, dan juga mendorong penggunaan dana desa itu untuk kegiatan yang mendukung UMKM di desa-desa Kabupaten Nunukan. Sangat menarik ya Pak obrolan kita pada episode kita kali ini. Oke, itu dia akhir episode kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Indra sudah berkenan menjadi narasumber kita, dan juga terima kasih kepada penonton setia podcast KPPN Nunukan. Aukarin jalan-jalan dengan Sonya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.